Bagi pembisnis yang ingin melebarkan jangkauan pemasaran produknya, ekspor ke luar negeri menjadi pilihan yang menguntungkan. Kenapa? Karena peluang ekspor cukup luas, dikarenakan tidak ada negara yang dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan negaranya. Setiap negara seringkali memerlukan suplai barang dari wilayah lain atau negara lain untuk memenuhi kebutuhan warganya atau rakyatnya. Maka dari itu, eksportir dapat memanfaatkan peluang yang ada ini untuk memenuhi kebutuhan perdagangan. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan dari hal ini dalam melakukan usaha ekspor impor adalah metode pembayarannya. Nah, pebisnis perlu memperhatikan hal ini karena dalam perdagangan internasional di era modern saat ini, cara pembayaran tunai secara langsung dianggap kurang aman. Sehingga saya di sini Julius Adiatma Ranggal Kusuma dengan NIM 180810201068 program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember akan menjelaskan metode-metode apa aja yang bisa dilakukan dalam melakukan pembayaran perdagangan internasional. Nah, dalam perdagangan internasional itu sendiri, metode pembayaran itu memiliki dampak signifikan terhadap pembiayaan yang diperlukan dan tiap-tiap metode itu memiliki tingkat resiko yang berbeda. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa metode yang pada kegiatan ekspor impor proses pembayaran antar negara dilakukan dengan ini ada 5 cara. Yang pertama secara tunai atau cash payment. Yang kedua ada pembayaran kemudian atau open account. Yang ketiga ada vessel incasso atau collection draft. Yang keempat ada consignment atau konsinyasi. Dan yang terakhir ada letter of credit atau LOC. Oke, sekarang saya akan membahas yang pertama itu ada cash payment atau secara tunai. Nah, untuk sistem pembayaran cash payment ini, pembeli selaku importir, di sini dapat dikatakan sebagai importir, membayar langsung di muka atau pay in advance kepada penjual. Di sini dapat dikatakan sebagai eksportir sebelum barang-barang itu dikirim oleh penjual atau eksportir. Nah, ini berarti importir memberikan kredit kepada eksportir untuk mempersiapkan barang-barang yang akan dikirim. Di sini ada faktor pertimbangan dilakukan sistem ini antara lain. Yang pertama itu ada kepercayaan importir terhadap ekspor. Yang kedua ada keyakinan importir bahwa negara eksportir tidak akan melarang ekspor. Yang ketiga keyakinan importir bahwa pemerintahan importir mengizinkan pembayaran di muka. Faktor pertimbangan terakhir yaitu importir mempunyai likuiditas yang cukup. Nah, untuk sistem pembayaran cash payment ini lazim digunakan dalam kondisi pasar yang baik bagi eksportir atau penjual karena besarnya pembayaran biasanya langsung 100% dari besarnya barang yang diekspor, sehingga dalam sistem pembayaran ini importir menanggung segala resiko baik pembayaran yang dilakukan maupun kemungkinan bahwa barang itu tidak dikirimkan. Itu penjelasan saya mengenai cash payment. Selanjutnya ada pembayaran kemudian atau open account. Jadi kebalikan dari pembayaran di muka yang di awal tadi, di sini open account menggunakan penggunaan rekening terbuka. Artinya bahwa barang itu dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan transaksi pembayaran dilakukan setelah barang-barang
itu sampai ke tangan importir. Nah, sistem pembayaran ini terjadi bila yang pertama ada kepercayaan penuh antara eksportir dan importir. Yang kedua, barang-barang dan dokumen akan langsung dikirim kepada pembeli. Ketiga, eksportir memiliki kelebihan dana. Yang keempat, eksportir yakin tidak ada peraturan di negara importir yang melarang transfer pembayaran. Nah, selain itu, di sini juga ada beberapa resiko dalam sistem pembayaran ini. Yang pertama, eksportir tidak mendapat perlindungan apakah importir akan membayar. Resiko kedua, bila importir tidak membayar, eksportir akan kesulitan dalam membuktikannya di pengadilan karena tidak ada bukti. Resiko yang terakhir, penyelesaian perselisihan akan menimbulkan biaya tambahan bagi eksportir. Itu. Jadi di sini keuntungannya itu lebih condong ke pihak importir, yaitu pihak yang menerima barang terlebih dahulu. Sementara resiko itu ditanggung oleh pihak eksportir, baik resiko terlambatnya pembayaran atau bahkan tidak dibayarkan sama sekali. Seperti itu. Kemudian untuk metode selanjutnya yaitu metode vessel incasso atau collection draft. Nah, untuk sistem pembayaran ini, eksportir memiliki hak pengawasan barang sampai draftnya dibayarkan oleh importir. Nah, ketika eksportir melakukan pengapalan barang, dokumen kepemilikan atas pengiriman barang itu dapat dikirim secara langsung atau bisa melalui bank sebagai perantara ke importir. Nah, di sini penyerahan dokumen kepada importir didasarkan pada dua, yaitu dokumen against payment dan dokumen against acceptance. Saya akan menjelaskan kedua ini terlebih dahulu. Untuk dokumen against payment ini memerlukan bank sebagai perantara transaksi keuangannya. Nah, dokumen ini diperlukan importir untuk mengambil barang di lokasi barang yang tadi, barang yang dikirimkan oleh eksportir. Nah, di sini resiko tetap ada pada importir. Misalkan barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan permintaannya. Yang kedua, dokumen against acceptance ini lebih mempercayakan bank sebagai perantara transaksi keuangannya. Di sini perbedaan dari keduanya, untuk dokumen against acceptance ini lebih memerlukan persetujuan pembayaran dari importir untuk menerima segala dokumen ekspor yang dibutuhkan oleh eksportir. Nah, persetujuan ini merupakan janji pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Biasanya antara 30 hari, 60 hari, atau 90 hari setelah menyetujui. Nah, di sini ada karakteristik draft. Yang pertama, pastinya secara tertulis. Yang kedua, ditandatangani oleh pembuat atau drawer. Yang ketiga, berisi perintah untuk membayar. Yang keempat, menyatakan jumlah uang yang ditentukan. Yang kelima, permintaan dibayar pada periode tertentu di masa mendatang atau atas permintaan. Yang terakhir, itu bisa dibayar atas permintaan pembawa draft. Oke, seperti itu untuk vessel incasso atau collection draft. Selanjutnya kita ke consignment atau konfiasi. Nah, untuk consignment ini sistem pembayarannya lebih di mana barang tersebut dititipkan untuk dijualkan oleh importir dengan harga yang sudah ditetapkan di awal oleh eksportir dan importir. Nah, untuk barang yang tidak terjual itu akan dikembalikan lagi ke eksportir. Nah, untuk resiko yang dapat timbul dalam sistem ini itu diantaranya yang pertama, modal terlalu lama tertimbun pada barang yang diperdagangkan. Yang kedua, tidak ada kepastian eksportir akan menerima pembayaran. Yang ketiga, eksportir tidak dapat menjadi korban kenakalan importir yang melaporkan barang yang terjual tidak sesuai dengan
yang sebenarnya. Resiko terakhir, bila importir tidak membayar, tidak ada bukti untuk menuntutnya di pengadilan. Nah, sebenarnya keuntungan dan resiko dari sistem pembayaran ini hampir mirip sama dengan metode rekening terbuka atau open account, karena hak milik barang eksportir telah diserahkan kepada importir, maka tidak ada jaminan pembayaran yang tepat seperti itu. Nah, kemudian ada letter of credit. Jadi letter of credit itu didefinisikan sebagai suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang akan menjadi relasi importir tersebut, yang memberikan hak kepada eksportir untuk menarik vessel-vesselnya atas importir yang bersangkutan. Nah, yang akan amannya kepentingan dua belah pihak ini di antara lain, yang pertama, kepada penjual dipastikan akan adanya pembayaran bila mana dokumen-dokumen pengapalan lengkap dengan syarat letter of credit. Yang kedua, kepada importir dipastikan bahwa pembayaran hanya dapat dilakukan oleh bank bila sesuai dengan persyaratan letter of credit. Nah, di sini tuh terdapat 3 kontrak terpisah yang dapat dikaitkan dengan letter of credit, yaitu yang pertama, kontrak jual beli atau sales contract antara penjual dan pembeli. Kedua, instrumen letter of credit yang merupakan kontrak antara eksportir dan bank pembuka letter of credit. Yang ketiga, letter of credit atau perjanjian jaminan yang merupakan kontrak antara importir dan pembuka letter of credit. Nah, di sini terdapat kelebihan dari sistem pembayaran letter of credit. Yang pertama, adanya jaminan pembayaran barang bagi eksportir atau penjual, adanya kejaminan penerimaan barang bagi importir melalui perbankan yang akan menerapkan pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam letter of credit. Yang ketiga, adanya fasilitas kredit eksportir atau importir melalui perbankan. Dan yang terakhir, ada fasilitas hedging. Nah, sekian penjelasan saya, Yulita Dharma Ranggakusuma, mengenai pembiayaan perdagangan internasional. Bila mana saya ada kesalahan dalam penyebutan kata dan perbedaan makna, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.